Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang jawazimul mudhari', yaitu bagian yang menjazmkan satu fi'il. Kemudian hari ini kita akan masuk kepada sesuatu yang menjazmkan dua fi'il. Kemarin sebelumnya di dars itu kita bagi yang menjazmkan satu fi'il itu ada lam kemudian alam, ada lamma dan alamma, kemudian ada lamul amri wad du'a dan la fin nahyi wad du'a. Kemudian ada yang ma yajzimu fi'lain, sesuatu yang menjazmkan dua fi'il. Sesuatu yang menjazmkan dua fi'il itu secara umum kita bagi menjadi dua. Ada yang merupakan huruf, ada yang merupakan isim. Yang merupakan huruf itu ada in, dan in itu para ulama sepakat tentang keharfiah, kehurufannya. Ya. Kemudian ada yang para ulama itu berbeda pendapat tentang kehurufannya, yaitu idma. Para ulama nanti berbeda pendapat, idma itu antara isim dan huruf. Kemudian yang isim itu ada yang lil aqil yaitu man, kemudian ada ma dan mahma yang li ghairi aqil, tetapi ma itu adalah isim bittifaq, kemudian mahma itu adalah isim alal asah. Kemudian ada mata dan ayyana itu untuk menunjukkan zaman, kemudian aina anna haitsuma itu untuk menunjukkan makan, ya zarfu makan, kemudian ada ayun, dan ayun ini bihasabi ma yudhafu ilaih, ya dia sesuai dengan apa yang dia diidhofahkan. Kalau diidhofahkan kepada lil aqil maka dia lil aqil, kalau diidhofahkan kepada zarab maka dia zarab, begitu seterusnya. Kemudian ada idza, dan idza ini di sini ketika dia dimasukkan ke dalam adatus syarti al jazim, sebenarnya idza itu cuman adawatu syart tapi dia ghairu jazim. Sebenarnya dia tidak menjazmkan, cuman dia dimasukkan ke dalam adat jazimah ketika dia dikiaskan dengan mata atau ketika dia diserupakan dengan mata. Karena mata dan idza di sini bermakna sama, yaitu menunjukkan makna zaman. Jadi ketika idza itu diserupakan dengan mata, maka dia menjazmkan sebagaimana mata menjazmkan. Dan kadang-kadang juga mata itu diserupakan dengan idza. Ya, mata itu kadang-kadang diserupakan dengan idza. Maka dalam beberapa hal mata tidak menjazmkan karena dia diserupakan dengan idza yang merupakan adatus syarti ghairu jazim. Ya. Kita baca syarah daripada musannif. Ma yajzimu fi'lain, sesuatu yang menjazmkan dua fi'il. Wa ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'lain, yaitu sesuatu yang menjazmkan dua fi'il. Ya, dua fi'il. Wa yusamma awwaluha fi'la syarti. Yang pertama ya yusamma awwalaha fi'la syarti, yang pertama dikatakan fi'il syart, wa tsaniha jawabahu wa jazaahu, dan yang kedua adalah jawabnya dan jazanya. Ya. Fahuwa ala arba'ati anwa'. Ya. Di sini musannif membagi dia kepada ala arba'ati anwa' karena musannif pengen mengatakan bahwasanya huruf itu ada yang huruf bittifaq, huruf yang para ulama semua sepakat, ada yang huruf para ulama berbeda pendapat tentang kehurufannya, apakah dia huruf atau isim. Begitu juga dengan isim, ada yang mengatakan ada yang bagian isim yang bittifaq dan ada bagian isim yang para ulama berbeda pendapat apakah dia isim atau apakah dia huruf. Maka ketika dibagi semua dirincikan menjadi 4 bagian. Wa yusamma awwalaha fi'la syart. Oke, kita membahas tentang fi'il syarat. Ya. Asyartu, sebelum masuk ke dalam sini, kita perlu memahami apa itu syarat. Ya.
Asyartu syarat itu adalah ta'liqu husuli jumlatin ala husuli jumlatin ukhra. Syarat itu adalah ta'liqu husuli jumlatin. Kita menggantungkan terjadinya makna sebuah jumlah dengan atau kepada terjadinya makna jumlah yang lain. Ya. Kenapa demikian? Karena kata-kata di dalam bahasa Arab, dua jumlah di dalam bahasa Arab itu ada banyak. Ya, dua jumlah dalam bahasa Arab itu bisa dia berupa sebab. Misalnya kita bilang daraba Zaidun Amran li'annahu saraka. Li'annahu saraka ini jumlah. Daraba Zaidun Amran ini jumlah. Di sini ada dua jumlah. Tetapi jumlah yang kedua ini dijadikan alasan untuk jumlah yang pertama. Kenapa Zaid memukul Amr? Li'annahu saraka. Kadang dua jumlah itu juga dimaksudkan untuk taukid. Misalnya kita bilang uqsimu billah. Ya. La Zaidun qaimun. Ya. Di sini ada dua jumlah. Jumlah yang pertama adalah uqsimu billah, kemudian jumlah yang kedua adalah la Zaidun qaimun. Nah, jumlah uqsimu billah ini difungsikan untuk taukid, menguatkan nisbah qaim kepada Zaid, menguatkan hubungan qaim kepada Zaid. Nah, dua jumlah. Nah, kadang orang Arab juga menjadikan jumlah itu menggantungkan makna sebuah jumlah, menggantungkan terjadinya makna sebuah jumlah dengan jumlah yang lain. Misalnya mereka bilang in jaa Zaidun akramtuhu. In jaa Zaidun akramtuhu. Di sini ada dua jumlah. Yang pertama adalah in jaa Zaidun, ini jumlah. Ya, jaa Zaidun ini jumlah. Kemudian akramtuhu ini jumlah. Kemudian in ini dia menggantungkan terjadinya akramtuhu dengan terjadinya jaa Zaidun. Jadi di dalam jumlah ini kita bisa pahami bahwasanya jaa Zaidunnya belum terjadi dan akramtuhunya belum terjadi. Tetapi kita ingin menggantungkan makna bahwasanya akramtuhu itu akan terjadi kalau Zaid datang. Akramtuhu itu akan terjadi kalau Zaid datang. Nah, yang pertama ini dikatakan fi'il syarat. Yang kedua ini dikatakan jawabu syarat. Ya. Fi'il syarat dan jawabu syarat. Ya. Nah, berarti apa? Berarti ketika kita bilang syarat itu adalah ta'liqu husuli jumlatin ala husuli jumlatin ukhra. Jumlah yang pertama ini adalah jawabu syarat. Ya. Dan jumlah yang kedua ini adalah fi'il syarat. Jadi kita menggantungkan terjadinya makna daripada fi'il jawab syarat dan ya kita menggantungkan terjadinya makna daripada jumlah jawab dengan terjadinya jumlah fi'il syarat. Ya, seperti itu. In jaa Zaidun akramtuhu. Nah, kemudian para ulama mengatakan karena di sini ada menggantungkan yaitu ta'liq, ya, at-ta'liq. Ya. Menggantungkan itu berarti pasti sesuatu yang belum terjadi. Yang kita gantungkan itu pasti sesuatu yang belum terjadi. Kata para ulama, syaratnya jumlatus syarat, ya, sesuatu yang bisa digantungkan itu harus jumlah fi'liyah.
jumlah fi'liyah. Ta'liq itu hanya bisa kita dengan menggunakan jumlah fi'liyah. Jadi kita tidak boleh mentaklik dengan menggunakan jumlah ismiyah. Kenapa demikian? Ya, karena jumlah fi'liyah itu menunjukkan adanya tajaddud wal hudus, adanya kebaharuan, adanya pembaharuan dari sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, misalnya kita bilang jumlah fi'liyah itu bisa qama Zaidun atau yaqumu Zaidun. Ini jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah ini baik qama Zaidun atau yaqumu Zaidun, ini jumlah fi'liyah. Ya. Ini menunjukkan ada rasa, ada isyar bahwasanya Zaid itu sebelumnya tidak berdiri, kemudian dia berdiri, dan kemudian nanti tidak berdiri lagi. Ya, jadi ada pembaharuan. Zaid belum berdiri, kemudian telah berdiri, kemudian sedang berdiri, kemudian nanti tidak berdiri. Karena fi'il itu menunjukkan makna tajaddud dan hudus, menunjukkan makna ada pembaharuan di sana. Nah, dan sesuatu yang menunjukkan makna ada kemudian tidak ada, itu yang bisa digantung, ya. Tetapi kalau sesuatu itu sabit pasti ada, maka kita tidak bisa menggantungkan, ya. Kita tidak boleh bilang kalau dunia ini ada maka saya akan seperti ini. Kenapa? Karena dunia itu pasti ada. Nah, sedangkan jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah itu yufidu as-subut, yufidu as-subut wad dawam. Ya, kita tulis di sini. Ya, jumlah ismiyah itu yufidu as-subut wad dawam. Ya, sedangkan jumlah fi'liyah itu yufidu at-tajaddud wal hudus. Yufidu tajaddud wal hudus. Nah, misalnya kita bilang Zaidun qaimun. Ya. Makna Zaidun qaimun secara umum maknanya sama dengan qama Zaidun. Maknanya sama, ya. Tetapi perbedaannya, kalau kita bilang qama Zaidun, di sana ada isyarat, ada isyar, ada pemberitahuan, ada rasa ketika kita membaca bahwasanya sebelumnya Zaid itu tidak berdiri, kemudian berdiri, kemudian dia telah berdiri. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan Zaidun qaimun, ini kita hanya ingin menunjukkan bahwasanya Zaid itu berdiri. Ya, tetapi tidak ada rasa, tidak ada isyarat bahwasanya sebelumnya Zaid tidak berdiri dan setelahnya Zaid tidak berdiri. Kenapa? Karena jumlah ismiyah itu dia menunjukkan makna subut, menunjukkan makna tetap, wad dawam, ya, menunjukkan makna tetap. Nah, sesuatu yang tetap itu tidak bisa dijadikan syarat, tidak bisa dijadikan ta'liq, tidak bisa dijadikan alat kita untuk menggantung. Maka jumlah ismiyah itu tidak bisa menjadi ta'liq. Jadi ta'liq itu selalu menggunakan jumlah fi'liyah. Kalau nanti ada jawab daripada syarat menggunakan jumlah ismiyah, maka pasti akan ditakwilkan atau akan ditambah dengan fa. Ya, wajib ditambah dengan fa. Ya. Kemudian selain jumlah fi'liyah, ta'liq juga harus menggunakan bermakna al-istiqbal. Ya. Sesuatu yang kita gantungkan itu harus istiqbal, harus belum terjadi. Ya. Karena tidak ada faedahnya kita menggantungkan terhadap sesuatu yang telah terjadi. Ya. Yang kita gantungkan itu adalah sesuatu yang sudah belum terjadi. Ketika kita bilang in ja'a Zaidun, kalau Zaid datang, berarti Zaidnya belum datang. Ya. Berarti Zaidnya belum datang. Tapi kalau Zaidnya sudah datang, kita nggak menggantung lagi. Ya udah, kita langsung melakukan kita langsung melakukan memuliakannya. Kita langsung memuliakannya, bukan menggantung dia, bukan menggantung lagi. Kalau Zaid datang, maka saya akan memuliakan. Tapi kalau dia sudah datang, dimuliakan, bukan digantung lagi. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ta'liq syaratnya adalah bermakna istiqbal. Maka kalau ada fi'il madhi menjadi jatuh setelah in, fi'il madhi yang jatuh setelah in, maka in itu akan mengubah makna madhi menjadi makna mustaqbal.
dia akan mengubah makna madi menjadi makna mustaqbal. Misalnya kita bilang in ja'a Zaidun, maka maksud in ja'a Zaidun, ja'a di sana maknanya sudah istiqbal, ai in sayaji. Ya, kalau si Zaid datang, ya, in yaji. Ya, makna ja'anya sudah berubah menjadi makna mudhari'. Ya. Ini juga sebelumnya kita singgung di dalam pembahasan an yang masuk kepada fi'il madi. Kenapa an yang masuk kepada fi'il madi itu membuat fi'il madi itu bukan fi mahalli nasbin. Sedangkan in yang masuk kepada fi'il madi nanti itu membuat fi'il madinya fi mahalli jazmin. Di sana kita jelaskan salah satu alasannya adalah karena fi'il madi yang dimasuki oleh an di sana tidak mengubah makna madi kepada makna mudhari, tapi maknanya tetap madi. Sedangkan in yang masuk kepada fi'il madi, in itu mengubah makna madi menjadi makna mustaqbal. Ya, menjadi makna mustaqbal. Nah, berarti apa? Berarti yang bisa menjadi ta'liq itu adalah jumlah fi'liyah. Syaratnya adalah dia harus jumlah fi'liyah dan dia harus bermakna istiqbal. Ya. Nanti kalau misalnya yang jadi jawab daripada syarat itu juga bukan jumlah fi'liyah. Kalau yang jadi jawab syarat bukan jumlah fi'liyah, maka wajib syaratnya itu muqtarin bil fa. Jawabnya wajib muqtarin bil fa, wajib ditambahkan dengan fa. Ya. Nah, kemudian jumlah fi'liyah itu tentu saja terdiri daripada fi'il. Ya. Kemudian ada fa'il, kemudian ada maf'ul, kemudian ada hadas. Ya. Kemudian pasti ada zamannya, pasti ada tempatnya, maka dan pasti ketika orang melakukan itu dalam keadaan tertentu, hal. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, hadas. Hadas di sini maksudnya adalah maf'ul mutlak. Kemudian ada zaman, ada makan, ada hal. Ya. 1 fi'il, 2 fa'il, 3 maf'ul, 4 hadas, 5 zaman, 6 makan, 7 hal. 7 perkara inilah yang bisa kita gantungkan fi'il dan kita gantungkan jawab syarat terhadapnya. Maksudnya apa? Misalnya kita bilang in daraba Zaidun darabtuhu. Ya. In daraba Zaidun darabtuhu. Kalau Zaid memukul, ya, darabtuhu, saya akan memukulnya. Kalau Zaid memukul, saya akan memukulnya. Nah, kemudian kita bilang in daraba Zaidun Amran darabtuhu. Ya. Ya. Kalau Zaid memukul si Amr, maka aku akan memukulnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama, kita ketika bilang in daraba Zaidun darabtuhu, ini kita bisa bilang yang digantung adalah fiilnya. Kalau si Zaid memukul, maka saya akan memukulnya. Ya. Atau kita bilang yang digantung adalah fa'ilnya. Ya. Kalau kita bilang in daraba Zaidun Amran darabtuhu, maka di sini yang jadi ta'liq adalah amarnya. Kalau Zaid memukul Amr, maka aku akan memukulnya. Tapi kalau Zaid memukul fulan misalnya, maka aku tidak akan memukul Zaid. Ya. Nah, maka menggantungkan sesuatu itu bisa dengan 7 ini. Ya, menggantungkan sesuatu itu bisa dengan 7 ini. Ya. Misalnya kita bilang daraba Zaidun Amran darban syadidan. Daraba Zaidun Amran darban syadidan yaumal jum'ah fil baiti qa'iman. Ya. Daraba Zaidun Amran darban syadidan, ya. Daraba fi'il, Zaidun fa'il, Amran maf'ul, darban syadidan hadas atau maf'ul mutlak, yaumal jum'ah itu zamannya, fil bait itu makannya, qa'iman itu adalah berdiri. Nah, kalau kita masukkan in di sini, ya. Kalau kita masukkan in daraba Zaidun Amran darban syadidan yaumal jum'ah fil baiti qa'iman, maka in di sini masuk kepada qa'iman ini.
Jadi yang jadi syarat adalah halnya. Kalau si Zaid memukul Amr dengan pukulan yang keras pada hari Jumat di rumah, tapi dengan syarat si Zaidnya berdiri, ya, maka darabtuhu, aku akan memukul Zaid. Tapi kalau Zaidnya duduk, maka aku tidak akan memukul. Nah, di sini yang jadi alasan sebabnya adalah karena halnya. Ya. Jadi semakin panjang sebuah jumlah, maka yang jadi sebab itu adalah bagian terakhirnya. Ya. Nah, ini penting, pembahasan ini nanti akan terpakai di bidang usulul fiqh ketika menentukan hukum. Begitu juga ketika kita mempelajari babul istisna. Ya. Ketika ada jumlah panjang, kemudian ada istisna, maka yang diistisnakan apakah semuanya atau hanya sebagian saja? Ya. Karena setiap orang menyebutkan syarat, semakin banyak yang disebutkan, maka semakin mengerucut maknanya. Ya, maka semakin mengerucut maknanya. Jadi kalau misalnya di sini in daraba Zaidun amran, sampai situ saja, maka kita tidak akan bilang darabtuhu. Kita tidak akan kalau syaratnya sepanjang ini misalnya, maka kalau dia cuman memukul kalau Zaid cuman memukul Amran saja dan dorbannya bukan dorban sadidan, maka kita tidak akan membalas si Zaid. Kalau memukulnya bukan hari Jumat misalnya, maka kita tidak akan membalas si Zaid. Kalau memukulnya bukan di rumah, maka kita tidak akan membalas si Zaid. Ya. Nah, ini adalah syarat, ya. Dan kita paham bahwasanya syarat itu adalah menggantungkan terjadinya makna daripada jawab dengan terjadinya makna syarat. Dan syarat itu harus merupakan jumlah fi'liyah, karena jumlah fi'liyah itu menunjukkan adanya pembaharuan. Yang kita gantungkan itu harus sesuatu yang belum terjadi, berarti dia harus bermakna mustakbal. Karena dia bermakna mustakbal, kalau misalnya ada fi'il madhi yang jatuh setelah syarat, maka fi'il madhi itu berubah maknanya menjadi makna mustakbal. Ya. Berubah maknanya menjadi makna mustakbal. Kemudian kita baca syarahnya. An-naw'ul awal. Bagian yang pertama adalah harfun bittifaq. Wa naw'us tsani ismun bittifaq. Bagian pertama adalah huruf dan para ulama menyepakatinya sebagai huruf, kemudian isim yang disepakati, kemudian naw'us tsalis harfun alal asah. Adalah huruf alal asah, wa naw'ur rabi' ismun alal asah. Ya. An-naw'ul awal harfun bittifaq. Wa amma an-naw'ul awwali wa amma naw'ul awwalu fahuwa. Adapun bagian yang pertama, fahuwa in. Dia adalah in wahdahu. Ya. Nahu in tudzakir tanjah. In tudzakir tanjah. In ini dia cuman lita'liq. Maknanya cuman lita'liq saja. Dia cuman menggantung terjadinya jawab dengan terjadinya syarat. In tudzakir, kalau kamu mudzakarah, kalau kamu belajar tanjah, maka kamu akan lulus. Fa'in, nah, beliau i'rabkan lengkap di sini. Fa'in harfu syartin jazimun. In adalah huruf syarat jazimun. Ya. Kenapa bacanya jazimun? Karena jazimun di sini adalah sifat daripada huruf, bukan sifat daripada syarat. Bukan sifat daripada syarat. Jadi kita bacanya harfu syartin jazimun, bukan harfu syartin jazimin. Kenapa? Karena yang menjazmkan itu adalah keadaannya sebagai huruf, bukan syaratnya yang menjazmkan, tapi karena dia huruf. Ya, yajzimu fi'laini. Al-awwala fi'lu syarti wa tsaniya jawabuhu wa jazaoh. Ya, dia menjazmkan dua fi'il. Yang pertama dinamakan fi'il syarat, yang kedua dinamakan jawabus syarti wa jazaoh. Ya. Wa tudzakir fi'lun mudhari'un. Fi'lu syarti. Tudzakir adalah fi'il mudhari', fi'il syarat majzumun bi'in. Dia jazm dengan in. Ya, wa alamatu jazmihi sukun, dan alamat jazmnya adalah dengan sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang wajib, takdiruhu kita kira-kirakan anta. Wa tanjah fi'lun mudhari'un. Tanjah adalah fi'il mudhari'. Jawabus syarti wa jazaoh. Dia adalah jawabus syart dan jaza. Ya, majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya amil daripada fi'il syarat dan jawab syarat itu adalah in. Kayak saya bilang majzumun bi'in. Ya. Fi'il syarti majzumun bi'in. Jawabus syarti majzumun bi'in. Berarti amil yang menjazmkan fi'il syarat dan amil yang menjazmkan jawabus syarat adalah in.
wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya. Kemudian yang kedua, wa amman naw'us tsani, adapun bagian yang kedua, wa huwal muttafaq ala annahu ismun. Dia adalah isim yang disepakati oleh para ulama. Ya. Fatis'atun, maka dia ada 9. Wahya man, wa ma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama. Ya. Yang asma asma'u asyart. Ya. Kita bilang ada man, kemudian ada ma. Ya. Ada ma, kemudian ada mahma, man, ma, mahma, kemudian ada ayun, kemudian ada aina, atau mata dulu, mata dan ayana. Kemudian aina, anna, dan hai suma. Kemudian ada kai fama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama mahma. Ya, mahma di sini dia harfun alal asah. Tapi kita masukkan ke sini karena kita ingin membagi mereka dari segi i'rab. Ya. Man ini lil aqil, lil aqil. Ya. Ma dan mahma ini li ghairi aqil. Ayun ini bihasabil idhofah. Ma yudhafu ilaih. Mata dan ayana ini liz zaman. Kemudian aina, anna, haitsuma ini lil makan. Kaifama ini lil hal. Ya. Nah. Oke. Ini adalah asma usyarat, isim syarat. Ya. 9 isim itu muttafaq ala annahu isim. Kemudian 1 isim itu berbeda pendapat, yaitu mahma. Ya. Tetapi yang asah adalah mahma itu adalah isim. Maka kita masukkan di dalam golongan isim. Karena isim syarat itu adalah isim, sedangkan isim itu dimanapun dia berada, dia harus menduduki posisi i'rab. Dia harus menduduki posisi i'rab. Maka ketika isim syarat ini menjadi syarat, dia beramal menjazmkan 2 fi'il, tapi dirinya sendiri juga menjadi ma'mul. Artinya dia menduduki kedudukan i'rab. Maka bagaimana cara kita mengi'rabkan mereka ini? Ya. Nah, kita lihat. Kalau misalnya yang menjadi isim itu, yang menjadi asma syarat itu, yang menjadi isim syarat itu adalah mata dan ayana. Kalau yang menjadi isim syarat itu adalah mata dan ayana, maka dia selalu i'rabnya adalah selalu fi mahalli nasbin, selalu fi mahalli nasbin, zorfu zaman. Ya. Kalau yang menjadi isim syarat itu adalah aina, anna, dan haitsuma, dia juga selalu i'rabnya dimanapun mereka berada, selalu i'rabnya fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, zarab, makan. Kalau haitsuma atau kaifama itu juga fi mahalli nasbin, hal. Dia selalu menjadi hal. Nah, ini kalau isim syaratnya mata dan ayana, kemudian aina dan anna dan haitsuma.
kemudian kaifama, mereka i'rabnya selalu fi mahalli nasbin. Ya. Kemudian man, ma, bahma dan ayun. Ya, atau di sini kita bagi saja. Ya. Man, ma dan mahma, tiga ini. Ya. I'rabnya man, ma dan mahma. Ini i'rabnya bisa fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin. Dia bisa fi mahalli raf'in atau bisa fi mahalli nasbin. Kapan man, ma dan mahma itu fi mahalli raf'in? Man, ma dan mahma itu fi mahalli raf'in. Yang pertama, caranya adalah kita melihat fi'il yang datang setelah man, ma dan mahma. Ya. Kalau yang datang setelah man, ma dan mahma itu fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bihi, maka man, ma dan mahma itu menjadi mubtada. Kalau yang datang setelah man, ma dan mahma itu fi'il muta'addi, tetapi maf'ul bihinya disebutkan, maf'ul bihinya sudah disebutkan, maka man, ma dan mahma itu menjadi mubtada. Ya. Kalau yang datang setelah man, ma dan mahma itu fi'il muta'addi, tetapi dia belum menyebutkan maf'ul bihinya, maka man, ma dan mahma itu menjadi maf'ul bihi. Posisinya fi mahalli nasbin, maf'ulun bihi. Berarti di sini idza jaa ba'dahu fi'lun lazim. Ya. Kalau datang setelah man, ma dan mahma itu fi'il lazim, maka dia fi mahalli raf'in ala annahu mubtada. Ya. Kemudian yang kedua, idza jaa ba'dahu fi'lun muta'addin wal maf'ulu bihi madhkurun. Ya. Nah, kalau datang setelahnya fi'il muta'addi dan maf'ul bihinya madhkur, maka man, ma dan mahma itu fi mahalli raf'in menjadi mubtada. Ya. Yang fi mahalli nasbin ini pada satu tempat, idza jaa ba'dahu fi'lun muta'addin. Ya, kalau datang setelahnya fi'il muta'addin walam yuzkar maf'uluhu. Ya. Dan belum disebutkan maf'ul bihinya. Ya. Maka dia posisinya fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bihi. Nah, oke, kita contohkan. Misalnya kita bilang man yajlis. Ajlis. Ya. Man yajlis, ajlis. Di sini ada dua fi'il. Yang pertama yajlis, yang kedua ajlis. Yajlis itu fi'il syarat. Ajlis itu jawab syarat. Yajlis itu mansub dengan man, ajlis juga majzum dengan man, ajlis juga majzum dengan man. Nah, di sini man kita bilang man adalah ismu syartin. Ya. Jazimun. Ya. Yajzimu fi'lain. Ya. Ismu syartin jazimun. Yajzimu fi'lain mabniyun ala as-sukun. Karena dia isim yang mabni dan mabninya ala sukun. Ya. Lalu di sini kita bilang fi mahalli raf'in. Fi mahalli
raf'in ya mubtada. Kenapa kita bilang fi mahalli raf'in? Karena kita melihat fi'il yang setelahnya, yaitu yajlis. Setelah dilihat yajlis itu, dia adalah fi'il yang lazim. Karena yang datang setelah man adalah fi'il yang lazim, maka man menjadi mubtada. Ya. Kemudian ya. Misalnya kita bilang man yukrim jarahu yafuz. Man yukrim jarahu yafuz. Nah, di sini man itu i'rabnya sama dengan ini. Ismu syartin jazimun yajzimu fi'laini mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Kenapa kita bilang fi mahalli raf'in mubtada? Karena fi'il yang datang setelahnya adalah yukrim. Yukrim itu fi'il muta'addi. Tetapi maf'ul bihinya sudah disebutkan, yaitu jarahu. Nah, karena yang datang setelah man itu adalah fi'il muta'addi, tetapi maf'ulnya sudah disebutkan, maka man menjadi mubtada. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Kalau man itu mubtada, khabarnya yang mana? Khabarnya yang mana? Karena setiap ada mubtada, pasti harus kita mencari khabarnya di mana. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang khabar daripada mubtada yang merupakan isim syarat. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya khabarnya itu adalah ya, khabar daripada mubtada itu adalah fi'lu syarat. Ini satu qaul. Ada yang mengatakan fi'lu asyart. Ada yang mengatakan khabarnya adalah jawabu asyart. Ya. Ada yang mengatakan yang jadi mubtada dan yang jadi khabar adalah fi'il syarat dan jawab syarat sekaligus bersama-sama. Tetapi jumhurun nuhat, jumhurul basriyin ya mengatakan yang menjadi khabar adalah fi'il, yang menjadi khabar adalah fi'il syarat. Fi'il syarat saja ya. Tetapi ini merupakan bagian khabar yang al-khabar al-mutimmu ma'al mubtada bi ghairihi. Ya. Jadi dia jadi khabar, tapi jadi khabar yang mutimmu ma'al mubtada bi ghairihi. Ya. Sebagaimana di matan Ajrumiyah kita jelaskan bahwasanya khabar itu ada dua. Ada yang khabar al-mutimmu bi nafsihi ma'al mubtada, seperti misalnya kita bilang Zaidun qaimun. Kata-kata qaimun itu satu kata qaimun saja itu sudah cukup menjadi khabar. Ya. Dan dia sudah memberikan faidah kepada Zaid. Maka dia dikatakan al-khabar al-mutimmu ma'al mubtada bi nafsihi. Kemudian ada khabar yang al-khabar al-mutimmu ma'al mubtada bi ghairihi. Ya, misalnya kita bilang al-kalamu huwal lafzu al-murakkabul mufidu bil udhi. Ya, ketika kita bilang al-lafzu di sana adalah khabar daripada al-kalam. Ya. Tetapi kalau kita bilang al-lafzu itu adalah khabar, kata-kata lafaz sendiri itu belum mencukupi syarat. Ya, kenapa? Karena maknanya akan rusak kalau kita bilang lafaz itu adalah kalam. Kalam itu adalah lafaz. Kenapa? Karena lafaz itu ada yang cuma satu saja. Zaidun itu lafaz, tapi dia bukan kalam. Ya. Nah, maka kita bilang al-lafzu di sana dia jadi khabar, tetapi dengan syarat sudah disifati. Sudah disifati dengan al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Maka dia dikatakan khabar al-mutimmu ma'al mubtada bi ghairihi. Ya. Begitu juga ketika kita bilang antum qaumun. Ya, di Al-Qur'an antum qaumun, antum mubtada, qaumun khabar. Tetapi tidak ada makna. Apa maknanya antum qaumun? Ya.
Kemudian maknanya itu baru muncul, baru sempurna ketika kita sifati kata kaum itu dengan tajhalun. Antum kaumun tajhalun. Nah, maka tajhalun itu meskipun dia jadi sifat, tapi khabarnya menjadi sempurna karena sifat itu. Maka dia dikatakan al-khabar al-mutimmu ma'al mubtada bi ghairihi. Nah, begitu juga dengan fi'il syarat. Fi'il syarat itu dia menjadi khabar daripada mubtada, tetapi dia merupakan khabar yang al-mutimmu ma'al mubtada bi ghairihi. Kenapa? Karena fi'il syarat itu baru sempurna maknanya kalau sudah ada jawab syaratnya. Ya, kalau sudah ada jawab syaratnya. Nah, ini i'rabnya. Jadi i'rabnya adalah kalau misalnya man, ma, dan mahma itu jatuh setelahnya itu fi'il lazim, maka dia menjadi mubtada. Kalau jatuh setelahnya fi'il muta'addi dan belum disebutkan maf'ulnya, maka dia menjadi dan sudah disebutkan maf'ulnya, maka dia jadi mubtada. Tetapi kalau misalnya yang datang setelah man, ma, dan mahma itu fi'il muta'addi dan belum menyebutkan maf'ulnya, maka man, ma, dan mahma itu fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bihi. Misalnya kita bilang man tadrib adrib. Ya. Tadrib ini fi'il yang jatuh setelah man dan dia fi'il muta'addi. Ya, dan dia fi'il muta'addi. Tetapi dia di sini belum menyebutkan maf'ulnya. Tidak ada yang disebutkan maf'ulnya. Maka yang jadi maf'ul adalah man ini. Siapapun yang kamu pukul. Maka maknanya seakan-akan awalnya adalah kamu pukul siapapun, nah, maka aku akan memukulnya. Ya. Tapi karena isim syarat itu wajib di depan, maka dia dimajukan ke depan. Nah, man di sini posisinya sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Dia maf'ul bihi yang muqaddam. Oke. Kalau ayun seperti apa? Ya, itu man, ma, dan mahma. Kalau ayun itu sama dengan man, ma, dan mahma. Cuman ayun itu dia mu'rab, bukan mabni. Kenapa? Karena ayun itu selalu diidhofahkan. Ya. Man, ma, dan mahma, kemudian semua isim syarat itu dia mabni. Kenapa dia mabni? Karena dia menyerupai huruf. Sedangkan ayun, dia juga menyerupai huruf. Harusnya dia mabni. Tetapi ayun itu punya kekhususan. Yaitu dia selalu diidhofahkan. Nah, dan idhofah itu adalah ciri khusus daripada isim. Karena dia mempunyai ciri khusus isim, maka keserupaannya dengan huruf itu melemah. Maka dia tidak dimabnikan, tetapi dia dimu'rafkan. Maka karena dia mu'rab, ayun ini, karena dia mu'rab, maka ketika yang datang setelahnya itu fi'il lazim atau yang datang setelahnya itu fi'il muta'addi yang sudah disebutkan maf'ulnya, maka kita tidak bilang dia fi mahalli raf'in, tapi langsung bilang dia adalah marfu'un li'annahu mubtada. Jadi bukan fi mahalli raf'in lagi karena dia mu'rab. Begitu juga ketika dia mansub, ya bukan fi mahalli nasbin tapi mansubun li'annahu maf'ulun bihi karena dia menjadi maf'ulun bihi. Ya, nanti ayun lebih banyak posisi Arabnya. Kadang dia jadi kadang dia jadi khabar kana, ya. Kadang dia jadi maf'ul mutlaq, ya. Nanti pembahasan yang lebih detailnya tentang i'rab man, ma, mahma, dan ayun itu kita akan bahas di kitab Qatrun Nada, ya. Insyaallah. Ya, begitu juga dengan pembahasan tentang perbedaan antara mahma dan mahma itu apakah dia huruf, apakah dia isim. Begitu juga dengan izma, apakah dia huruf, apakah dia isim. Perdebatan ulama, dalil-dalil mereka, wajhud dilalahnya seperti apa, syair-syair yang mereka gunakan, perdebatannya itu akan kita bahas di dalam kitab Qatrun Nada. Ya, munakasyah wajhud dilalah. Kenapa mahma itu merupakan huruf, kenapa mahma itu merupakan isim, itu akan dibahas di dalam kitab Qatrun Nada. Sekarang posisi kita, yang penting kita tahu ternyata mahma itu ada ulama yang berbeda pendapat. Izma juga ada ulama yang berbeda pendapat apakah dia huruf, apakah dia isim, dan yang asah adalah dia huruf. Mahma apakah dia huruf, apakah dia isim, dan yang asah adalah dia isim, ya. Kemudian kita baca syarahnya. Man. Yang pertama adalah man. Famithalu man qauluka man yukrim jarahu yafuz. Barang siapa yang memuliakan tetangganya yafuz, maka dia akan beruntung, ya. Kita lihat i'rab daripada muhaqqiq. Man ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kita udah tahu kenapa dia fi mahalli raf'in. Dia fi mahalli raf'in mubtada karena yang datang setelahnya adalah yukrim. Yukrim itu fi'il muta'addi. Tetapi fi'il muta'addi ini
Dia memerlukan maf'ul bihi, tetapi maf'ul bihinya sudah disempurnakan, sudah disebutkan. Karena maf'ul bihinya sudah disebutkan, maka man ini menjadi mubtada. Ya. Khabarnya yang mana? Khabarnya adalah yukrim. Ya, khabarnya ini mubtada, yukrim menjadi khabar. Ya. Dan dia merupakan khabar yang al-mutimmu ma'al mubtada bi ghairihi. Ya. Man yukrim jarahu yafuz. Yukrim fi'lun mudhari'un majzumun li'annahu fi'lu syarti. Ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Jarahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah fi akhirih. Wal ha' dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, haknya dari jarahu. Ya. Yafuz fi'lun mudhari'un majzumun li'annahu jawabu syarti wa alamatu jazmihi sukun adh-dhahir fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Wa jumlatu yukrim. Nah ini. Wa jumlatu yukrim fi maudhi'i raf'in. Ya. Fi maudhi' dengan fi mahal sama. Fi maudhi'i raf'in khabarul mubtada. Ya, dia sebagai khabar daripada mubtada. Kemudian man yudzakir yanjah. Man yudzakir yanjah. Ya. Di sini yudzakir itu adalah fi'il muta'addi. Yudzakir. Ya, mengingat, memurajaah. Ya. Man yudzakir, harusnya man yudzakir ad-durus, tetapi dia tidak menyebutkan maf'ulnya di sini. Tetapi kadang-kadang fi'il yang muta'addi itu kadang-kadang dimaksudkan bermakna lazim. Kadang kita menggunakan fi'il muta'addi tapi menginginkannya bermakna lazim karena kita tidak ingin menyebutkan maf'ul bihinya. Ya. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Harusnya ya'lamuna syai'an atau ya'lamuna Al-Quran atau ya'lamun. Nah, tapi tidak disebutkan untuk menunjukkan makna umum, mengetahui apa saja. Ya, menunjukkan makna umum, maka tidak disebutkan maf'ulnya. Seakan-akan seakan-akan ya'lamun itu menjadi fi'il lazim, fi'il yang tidak memerlukan maf'ul. Ya, untuk menunjukkan makna umum. Nah, maka di sini yudzakir ini juga fi'il muta'addi yang diinginkan makna lazimnya saja. Maka maknanya adalah barang siapa yang mudzakarah, barang siapa yang belajar yanjah, maka dia akan lulus. Kenapa kita bilang demikian? Karena kalau kita bilang yudzakir ini fi'il muta'addi dan dia memerlukan maf'ul, maka yang jadi maf'ul adalah man ini. Maka artinya barang siapa yang mengingat man, berarti barang siapa yang mengingat dirinya sendiri, yanjah. Maka maknanya rusak. Kan seperti itu maknanya. Ya. Maka yudzakir di situ adalah fi'il muta'addi, tetapi dia di sini bermakna lazim. Ya. Maka kita lihat bagaimana muhaqqiq mengi'rabkan. Man ismu syartin jazimun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Oh, kenapa fi mahalli raf'in mubtada? Ya, karena dia adalah fi'il muta'addi yang bermakna lazim di sini. Ya, yang bermakna lazim. Ya. Kemudian i'rab setelahnya sama dengan i'rab di atas. Kemudian di ayat Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man ya'mal fi'lun mudhari'un majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Man ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena maf'ul bihinya sudah disebutkan, yaitu mithqala. Mithqala, barang siapa yang melakukan mithqala dzarratin khairan, melakukan kebaikan mithqala dzarratin, sekecil biji atom. Ya, yarahu. Ya, Allah akan melihatnya. Ya. Atau dia akan melihatnya. Ya. Nah, maka man di sana posisinya sebagai mubtada. Ya. Kemudian ma wa misalu ma qauluka ma tasna tujza bihi. Ma tasna tujza bihi. Ya. Apa saja yang kamu perbuat, apapun yang kamu perbuat, tujza, kamu akan dibalas bihi dengan perbuatanmu itu. Ya. Ma ismu syartin. Ma adalah isim syarat. Jazimun mabniun fi mahalli nasbin. Maf'ulu tasna. Kita tahu kenapa dia fi mahalli nasbin ma di sini. Karena tasna itu adalah fi'il muta'addi dan dia belum menyebutkan maf'ulnya. Tasna adalah fi'il muta'addi dan dia belum menyebutkan maf'ulnya. Tujza jawabnya. Ya. Ma taqra tastafid
minhu. Nah, begitu juga di sini. Maknya sama, dia menjadi maf'ulun bihi. Kenapa? Karena taqra itu adalah fi'il muta'addi dan dia belum menyebutkan maf'ul bihinya. Ma taqra, apapun yang kamu baca, tastafid minhu. Kamu akan mendapatkan faidah dari bacaanmu itu. Ya. Ya. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Ya. Apapun yang kamu infakkan min khairin, daripada harta-harta yang baik, yuwaffa ilaikum, maka kamu akan dapat balasan, ya, akan dibalas kepadamu, ya. Di sini tunfiqu, ya, tunfiqu tidak disebutkan maf'ulnya. Maf'ulnya belum disebutkan. Min khairin ini bukan maf'ul. Min khairin itu adalah penjelasan daripada ma, ya. Ma ini adalah maf'ul bihi, ya. Karena tunfiqu itu adalah fi'il muta'addi dan dia belum menyebutkan maf'ul bihinya, maka maknya menjadi maf'ulun bihi. Ya. Kemudian ayun. Wa mithalu ayun qauluka ayya kitabin taqra tastafid minhu. Apapun buku yang kamu baca, kamu mendapatkan faedah darinya. Nah, ayun selalu diidhofahkan. Di sini ayun diidhofahkan kepada kitab, maka dia mu'rab, ya. Makanya muhakkiknya mengi'rabkan seperti apa? Ayya ismu syartin jazimun mansubun, bukan fi mahalli nasbin tapi mansubun ala annahu maf'ulun bihi di fi'li taqra. Dia adalah maf'ul bihi dari fi'il taqra. Wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Alamat nasabnya adalah fathah zahirah. Taqra wa huwa mudhaf, dan dia menjadi mudhaf. Kitabin mudhafun ilaih, ya. Wa alamatu jarrihil kasrah az-zahirah fi akhirih. Taqra tastafid minhu taqaddama i'rabuhu fil misal as-sabiq. Ya, i'rabnya sama dengan yang sebelumnya, ya. Kemudian wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna, ya. Di sini yang datang setelah ayyan, fi'il yang datang setelah ayyan adalah tad'u, ya. Karena ma itu bukan fi'il, ya. Ma di sini posisinya zaidah, harfun zaid, ya. Posisinya adalah menguatkan syaratnya, ya. Menguatkan syarat posisi maknya, ma zaid, ya. Tad'u di sini tidak disebutkan maf'ul bihinya, ya. Tad'u itu apa yang kamu seru, apa yang kamu panggil, ya, yang kamu seru. Nah, di sini dia fi'il muta'addi tapi belum disebutkan, maka ayyan menjadi maf'ul bihi. Nah, kita baca ayya ismu syartin jazimun mansubun ala annahu maf'ul bihi li fi'lin tad'u. Nah, ya kan? Dia adalah maf'ul bihi, ya. Sekarang ada pertanyaan. Oke. Kalau misalnya ayya, kalau misalnya ma itu zaidah, ya. Ma itu zaidah. Sedangkan sebelumnya kita bilang ayun itu selalu diidhofahkan. Kalau ma zaidah, berarti ayunnya itu diidhofahkan kepada siapa? Karena maknya zaidah, ya. Jawabannya adalah yang menjadi idhofah terhadap ayun itu adalah tanwin ini. Karena tanwin itu dia punya makna sebagaimana makna al. Dia mempunyai makna sebagaimana makna al. Ya. Tanwin di sini dia adalah iwadun anil mudhafi ilaihi mahdzuf. Dia adalah pengganti daripada mudhaf ilaih, ya. Asalnya adalah ayyal ismain. Ayyal ismain, ya. Karena sebelum ini ayatnya adalah qulid'ullaha awir rahman, ya. Katakan wahai Muhammad, ud'ullaha awir rahman, ya. Serulah Allah, nama Allah, atau ar-rahman, atau nama ar-rahman. Ayyamma tad'u, maka apapun nama yang kamu seru dari Allah atau dari ar-rahman itu, falahul asmaul husna. Itu adalah nama-nama yang baik karena Allah mempunyai nama-nama yang baik. Ayyamma tad'u, apapun nama yang kamu seru. Jadi apapun nama itu adalah ayyal ismain. Apapun dari dua nama tersebut, yaitu nama Allah lafzul jalalah atau nama ar-rahman.
Ayyamma tad'u itu adalah nama-nama yang baik. Kenapa? Falahul asmaul husna. Karena Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi ayun di sini adalah mudhof ilaihnya adalah tanwin yang dihapus, mudhof ilaihnya dihapus digantikan dengan tanwin. Jadi ayyan di sini posisinya tetap idhofah. Ya, tapi mudhof ilaihnya dihapus dan digantikan dengan tanwin. Ya. Kemudian mata. Wa misalu mata qauluka mata taltafit ila wajibika tanal ridha rabbik. Ya. Kapan saja kamu taltafit menoleh, maksudnya menoleh di sini adalah fokus melakukan wajibika kepada kewajibanmu tanal, maka kamu akan menerima ridha rabbik. Ya. Nah, syahidnya di mana? Syahidnya adalah di taltafit. Taltafit adalah ismu syart. Jawabnya adalah tanal. Jawab syaratnya adalah tanal. Mata di sini posisinya sebagai ismun fi mahalli nasbin, ya, zarfu zaman. Ya. Mata ismu syartin jazimun fi mahalli nasbin zarfu zaman muta'alliq, ya, bi fi'li tanal. Ya. Taltafit fi'lun mudhari'un majzumun li'annahu fi'lu syarti wa alamatu jazmihi sukun al-zahir ala akhirih wal fa'il dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta ilah rafu jarrin wajibika ismun majrur, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ana banu jala wa talla'us sanaya, ya. Mata adha'il imamata ta'rifuni. Ana banu jala. Ya, di sini ada sifat yang dibuang, ada sifat yang dihapus. Ana banu jala ay ana banu rajulin. Ana banu rajulin jala. Ya, jala, ya, bermakna kasyafa. Ya. Aku ini adalah anak dari seseorang laki-laki yang jelas umurnya. Jalal umur. Ya, wa kasyafa haqiqatuhu. Ya. Aku adalah anak dari seorang yang jelas. Ya, orang yang masyhur di tengah kaum. Ya, wa talla'us sanaya. Talla' ini adalah sighat mubalaghah daripada tali'. Ya, sighat mubalaghah daripada tali'. Sanaya ini adalah at-tariq. At-tariq fil jabal. Tarik di jalan untuk mendaki gunung. Ya. Jalan yang ada di antara dua gunung sisi. Biasanya jalan yang susah. As-sanaya itu. Wa talla'us sanaya. Aku adalah orang yang sering mendaki gunung. Ya, sering mendaki gunung. Sini adalah kinayah. Ya. Sering mendaki gunung maksudnya adalah orang yang sering melalui halang rintang. Ya, dia sudah banyak menaklukkan hal-hal yang sulit. Nah, jadi dia ingin mengatakan saya ini adalah anak orang yang jelas umurnya, anak orang yang masyhur. Kemudian saya juga adalah orang yang sering melalui halang rintang kesulitan. Ya. Lalu dia bilang mata adha'il imamata ta'rifuni. Nah, syahidnya di sini. Mata adha'il imamata. Kapan saja aku meletakkan imamah. Imamah di sini punya dua makna. Ya. Ya. Imamah di sini bisa maksudnya adalah topi perang. Ya. Topi perang yang dari besi, atau merupakan satir, penutup wajah. Penutup wajah itu juga bisa dikatakan imamah. Nah, mata adha'il imamata ta'rifuni. Kalau kita bilang mata adha'il imamah, kapan saja aku meletakkan topi perang besiku, ya, ta'rifuni, maka orang-orang akan mengetahui keberanianku. Ta'rifu saja'ati. Ya, orang-orang akan mengetahui keberanianku. Ya. Atau kalau kita bilang satir, maknanya adalah satir, penutup wajah, maka dibilang kapan saja aku memakai penutup wajah ketika berperang, maka orang-orang juga akan mengetahuiku. Nah, syahidnya di mana? Syahidnya adalah di kata-kata adha. Syahidnya adalah di kata-kata adha dan ta'rifuni. Kenapa? Adha itu fi'il mudhari. Asalnya adalah adha. Ya, asalnya sukun di sini. Asalnya sukun, ya, tetapi dikasrahkan karena untuk menghindari bertemunya dua sukun, ya. Jadi adha majzumun bimata, ya, fi'lu syarti. Jawab syaratnya di mana? Jawab syaratnya adalah ta'rifuni, karena ta'rifuni ini adalah af'alul khamsah. Asalnya adalah ta'rifu na ni, asalnya seperti itu. Ta'rifuna nih, ya. Satu nun marfu dan satunya nun wiqayah. Ya, satunya nun
nun wiqayah. Nah, maka ketika dimasuki jazam yang dihapus adalah nun yang merupakan alamat rafa. Kemudian wa misalu ayyana. Contoh daripada ayyana, qauluka ayyana taltaqi ukrimka, di mana saja talqani, ayyana talqani, di mana saja kamu menemuiku, ukrimka, maka aku akan memuliakanmu. Ya. Syahidnya di talqani dan ukrimka. Talqani, asalnya talqa, ada alif. Kata talqa itu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ukrimka fi'lun mudhari'un majzumun jawabus syarti, ya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Ayyana di sana adalah ayyana ismu syartin mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin zarfu makan. Zarfu zaman, afwan. Ya, ayyana zarfu zaman. Ya, fi mahalli nasbin zarfu zaman. Wa qawlu syair fa ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzili. Jadi ceritanya penyair sedang bersama untanya yang sudah lemah, kemudian dia berada di tengah padang pasir. Ya, lalu dia mengabarkan fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzili. Untanya itu saking lemahnya, saking dia sudah kelelahannya, maka ayyana ma ta'dil, kapan saja angin ta'dil bihi, angin itu mengarahkan untanya itu, tanzili, maka untanya akan miring, maka untanya akan, ya, melayang-layang, miring, ya. Kemana angin meniup, maka ke situ arah unta. Ya, itu maksud syairnya. Kemana saja angin bertiup, maka ke situ. Saking untanya itu sudah tidak mampu untuk berjalan. Ya. Kemudian ain nama. Ya. Ya. Syahidnya di mana? Syahidnya di ta'dil dan tanzili. Ya, tanzili asalnya adalah tanzil. Ya. Kemudian ainama. Wa mithalu aina. Qauluka ainama tatawajjah talqa sadiqan. Kemana saja kamu menghadap, talqa sadiqan, kamu akan menemui ya, teman. Ya. Syahidnya di mana? Syahidnya adalah di tatawajjah. Ya, tatawajjah majzum fi'il syarat. Jawab syaratnya adalah talqa dengan hazfu harfil illah karena asalnya adalah talqa. Ya. Wa qauluhu ta'ala ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemana saja dia diarahkan, dia tidak memberikan kebaikan. Ini cerita tentang orang yang bisu dan buta. Ya, ketika diarahkan kemana saja, ya, itu tidak memberikan kebaikan kepadanya. Ya, yuwajjihu. Ya, jawabannya yuwajjihu dan la ya'ti. Misalnya ya'ti. Jawabnya, ya. Jawabnya la ya'ti. Ya. Kemudian ainama takunu yudrikkumul maut. Ya, ainama, di mana saja takunu kamu berada, yudrikkumul, maka kematian akan mengetahuimu. Ya. Yudrikkumul maut. Ya. Takunu itu fi'il syarat, yudrikkum itu jawabus syaratnya. Ya. Kemudian anna. Ya. Anna juga untuk makan, lil makan. Ya. Wa mithalu anna qauluka anna yasri dzul majdi yajid rafiqan. Anna yasri. Ya, di mana saja yasri berjalan, dzul majdi orang yang punya kemuliaan, yajid maka dia akan menemukan rafiqan, maka dia akan menemukan teman. Syahidnya adalah di yasri karena asalnya sara yasri dengan harfu illah, hasfu harfi illah. Ka anna itu adalah ismu syartin jazimun yajimu fi'laini mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin zarfu makan. Yasri fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi fi'lu syarti wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, dzul majdi fa'il. Ya. Yajid jawabus syarti majzumun. Ya. Kemudian haitsuma. Wa mithalu haitsuma qaulu syair haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Di mana saja kamu tastaqim istiqamah, yuqaddir laka, maka Allah akan menakdirkan kepadamu najahan, kesuksesan fi ghabiril azman, pada masa yang akan datang. Ya, ini penting, ya. Haitsuma tastaqim.
di mana saja kamu istiqomah. Ya. Jadi kalau kita bawa kepada makna kita sebagai seorang pelajar, kita bisa memaknakan syair ini sebagai apa saja bidang yang kamu tekuni, apa saja bidang yang kamu tekuni, apa saja bidang yang kamu istiqomah, belajar terus-menerus di sana, maka yuqaddir lakallahu najahan. Maka kamu pasti akan menjadi orang alim di bidang tersebut. Dan ini merupakan mujarrab. Ya, ini udah merupakan pengalaman para ulama. Ya. Jadi sebenarnya antara kita dengan para ulama yang ketika kita membaca sejarah kisah hidup mereka itu kita menundukkan kepala karena ta'zim kepada mereka, kita sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sama, dengan dengan kelengkapan indera yang sama, ya. Tetapi yang membedakan kita dengan mereka adalah kesungguhan dan keistiqomahan. Mereka itu lebih bersungguh-sungguh dan mereka lebih istiqomah. Sedangkan kita kadang-kadang kita ditoleh, kita kadang-kadang menoleh kepada WhatsApp, menoleh kepada Instagram, kemudian menoleh kepada Facebook dan lain-lain, alat-alat yang memalingkan kita daripada menuntut ilmu. Ya. Kalau kita membaca sirah atau sejarah para ulama, kita akan membaca misalnya Imam Syirazi, ya, membaca kitab Risalah Imam Syafi'i itu sebanyak 500 kali. Ya. Bahkan banyak para ulama itu ada yang membaca sampai 40 kali. Dan mereka tidak paham apa yang mereka baca. 40 kali mereka baca sampai hafal lafaznya. Mereka tidak memahami apa yang dibaca tersebut. Tetapi mereka ulang-ulang karena saking ingin pahamnya. Sampai tanpa sadar mereka sudah menghafal lafaznya tapi masih tidak paham maknanya. Nah, sekarang kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita pernah membaca satu kitab 40 kali? Ya. Jadi jangan bertanya-tanya, oh kenapa saya belum paham nahwu? Kenapa saya belum paham sharaf? Kenapa saya belum paham balaghah? Kenapa saya belum paham fikih? Kenapa saya belum menguasai fikih? Ya. Kita tidak bertanya seperti itu. Kenapa? Tanyakan kesungguhan kita bagaimana. Apakah kita pernah membaca satu kitab saja sebanyak 40 kali? Apakah kita pernah membaca satu kitab sebanyak 40 kali? Atau kita tanya, apakah kita ketika sebelum belajar itu, ketika sebelum mendengarkan dars itu kita membaca syarahnya duluan? Apakah kita pernah membaca seperti itu? Nah, kadang-kadang kita datang kepada dars atau mendengarkan dars itu dengan otak yang kosong. Ya udah, pengen mendengarkan saja semuanya. Harusnya sebelum dars itu kita membaca. Kemudian kita membandingkan pemahaman kita dengan pemahaman guru. Kemudian setelah dars kita mengulang lagi, diulang-ulang, dimurajaah lagi sampai benar-benar ingat, sampai benar-benar paham. Karena inti daripada sebuah ilmu itu adalah al-itqan, adalah kita menguasainya dengan benar-benar penguasaan, dan itu hanya bisa ditempuh dengan bersabar dan dengan sering diulang-ulang. Dengan bersabar dan sering diulang-ulang. Ya, maka kalau kita ingin cepat bisa membaca, kalau kita ingin cepat bisa paham, syaratnya adalah sebelum kita mendengarkan dars, sebelum kita melihat video, usahakan sebelum itu kita baca duluan bagian kitab yang kira-kira akan dijelaskan oleh guru. Kita baca duluan. Nah, ketika pembacaan itu ada kalimat-kalimat yang tidak kita pahami, kita buka kamus. Kita buka kamus, kita lihat kamus. Jadi kita mendapatkan mufradat itu dengan diri kita sendiri, sehingga dengan seperti itu ingatannya lebih kuat. Nah, ketika dars nanti guru menyampaikan, ada pemahaman kita terhadap kitab yang kita pahami sendiri itu pemahaman yang salah, kita luruskan, pemahaman yang benar, maka itu menguatkan, membuat kita lebih semangat, ya. Saya dulu dengan teman saya, ya, ketika pengen ngaji kepada Syekh Husam Ramadan, ya, sebelum berangkat ngaji, kalau naik bis ke rumah beliau, waktu itu kita ngaji kalau naik bis menghabiskan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Ya. Tapi kalau misalnya naik Uber itu hanya menghabiskan waktu sekitar 20 menit atau 15 menit. Ya. Nah, maka kadang-kadang kita akhirnya patungan, meskipun lebih mahal sedikit naik pembayaran biaya naik Uber, tapi kita ingin maksimal ketika belajar. Nah, karena sebelum belajar kita biasanya selalu membaca semua syarah dan hasyiah
yang disebutkan oleh Syekh Husam supaya kita tergambar apa yang akan disampaikan oleh Syekh Husam ketika dars. Di perjalanan biasanya sama teman saya itu kita akan saling tebak-tebakan. Kita akan mengira kira-kira Syekh Husam hari ini menjelaskan bagian ini, ya, bagian hasiah mana yang akan beliau sampaikan? Apa isi hasiah yang beliau sampaikan? Apa isi maklumat yang beliau sampaikan? Itu kita akan menerka-nerka, kita akan menebak-nebak, ya. Lalu kata teman saya, pasti beliau akan menjelaskan seperti ini. Saya timpali, pasti akan menjelaskan seperti ini. Nah, nanti ketika dars ada bagian-bagian yang kita tebak itu ternyata benar. Dan cara menjelaskannya ternyata benar seperti itu. Nah, di situ kita merasa senang. Oh, berarti cara berpikir saya itu sudah sama dengan cara berpikir guru saya. Itulah makna talaqi. Makna talaqi itu adalah kita menyamakan cara berpikir kita dengan guru kita. Maka ketika cara berpikirnya itu sudah sama, berarti kita bisa pastikan bahwasanya cara kita menuntut ilmu itu sudah benar, cara kita untuk memahami sebuah kitab itu sudah benar. Dengan seperti itu, akhirnya nanti ketika kita pulang ke Indonesia dan kita sudah tidak punya guru lagi, maka ketika kita menemukan sebuah teks, ketika kita menemukan sebuah permasalahan hukum, maka kita pasti akan bisa bilang, ini kalau guru saya ditanya, maka pasti jawabannya seperti ini. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu cara berpikir guru kita sudah tahu cara membaca. Nah, dan itu cara menghasilkannya seperti apa? Cara menghasilkan kemampuan seperti itu adalah dengan cara kita belajar sebelum hadir ke dars. Belajar, kita baca sendiri, kita buka kamus sendiri, kita baca hasiah sendiri, sehingga kita cepat berkembang. Ya, setelah itu, nanti ketika dars, bagian-bagian yang tidak kita pahami dalam sebuah kitab, itu yang akan kita notice. Kita notice, oh ini tadi saya tidak paham nih bagian ini, berarti saya harus fokus di sini. Ya, jadi ketika hadir dars kita tidak terlalu merasa berat. Kenapa? Karena sebagian besar dars sudah kita baca, sebagian besar isi dars sudah kita ketahui maklumatnya. Kita tinggal mencari bagian-bagian yang susah, mencari bagian-bagian yang tidak dipahami. Nanti setelah pulang dars kita kokohkan lagi pengetahuan kita. Ya, kita ulangi lagi, kita rapikan lagi tulisan kita. Ya, tulisan-tulisan yang awalnya ditulis di sebuah kertas kita pindahkan ke kitab. Ya, kita pindahkan ke kitab supaya tulisan itu mudah ketika kita murajaah. Ya. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Kapan, dimanapun kita istiqomah atau bidang apapun yang kita tekuni, apapun pekerjaan yang kita ulang-ulang, ya, maka apapun nanti keadaan kita, nanti kita dipekerjakan di bidang apapun, maka jadikanlah bidang pekerjaan kita itu kita orang yang paling ahli. Ya. Dengan seperti itu maka kita akan mendapatkan, kita akan berkualitas. Ya, kalau berkualitas insya Allah mau mencari pekerjaan apapun akan mudah. Nah, kaifama. Kemudian yang selanjutnya adalah kaifama. Kaifama lil hal. Wa mithalu kaifama qauluka kaifama takunil ummah yakunil wulad. Ya. Bagaimanapun keadaan suatu umat, suatu masyarakat, yakunil wulad, maka seperti itulah keadaan pemimpinnya. Ya. Jadi kalau untuk memperbaiki pemimpin, mulai dengan memperbaiki masyarakatnya. Untuk memperbaiki masyarakat, mulai dengan memperbaiki keluarga. Untuk memperbaiki keluarga, mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Untuk memperbaiki diri sendiri, mulailah dengan belajar ilmu pengetahuan. Ya. Ya. Orang udah tarhim, sebentar lagi azan subuh. Ya. Rekaman ini direkam sekitar jam 2 malam atau jam 3 malam waktu Kairo. Ya. Sebelum ini saya sudah merekam dars ini, sebenarnya sudah direkam selama 1,5 jam. Kemudian ketika proses editing ternyata bagian dari bagian dari rekaman layarnya itu kehapus, akhirnya harus rekaman ulang. Ya. Ya, kita lanjut. Wa kaifama takun niyatuka yakun sawabullahi laka. Bagaimanapun niatmu, yakun sawabullahi laka. Begitulah nilai pahalamu di sisi Allah. Ya, tergantung niat kita. Nah, takun
ini fi'lu syaratnya, yakun ini jawabu syaratnya, kaifama itu ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin hal. Ya, dia menjadi hal. Kemudian wa yuzadu ala hadhil asma' tis'ah idza. Kemudian ditambahkan idza dari isim ya. Idza. Di sini idza yang bermakna kapan. Fi syi'ri, tapi cuma di dalam syair. Kama qala al-muallif wa dzalika daruratun, itu adalah lid darurah. Nahu qauli syair, seperti perkataan syair. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatahammali. Istaghni ya. Istaghni ya. Istaghni itu ai qana'ahlah ya, merasa cukuplah, merasa kayalah. Ma aghnaka bil ghina, dengan apapun yang Allah berikan dengan apa yang diberikan Tuhanmu daripada kekayaan. Ma aghnaka bil ghina. Dengan apapun yang diberikan oleh Tuhanmu dengan kekayaan. Istaghni, qana'ahlah. Wa idza tusibka khasasatun, kalau kamu ditimpa kekurangan, khasasah ya, kalau kamu ditimpa dan jika kamu ditimpa kekurangan, faqah kekurangan, fatahammali, maka bersabarlah. Fatahammali, maka bersabarlah. Di sini syahidnya adalah tusibka. Idza tusibka fi'il syarat. Khasasatun fa'il daripada tusibka. Fatahammali asalnya adalah fatahammal. Kemudian kasrahnya itu diharakatkan karena dia menjadi akhir bait. Ya, karena dia jadi harakat akhir daripada sebuah bait. Kemudian an-naw'u tsalis. Bagian yang ketiga adalah harfun alal asah. Wa amma an-naw'u tsalis wa huwa makhtulifa fi annahu ismun aw harfun. Bagian yang ketiga adalah sesuatu yang para ulama berbeda pendapat apakah dia itu isim atau huruf. Wal asahu annahu harfun, dan yang masyhur dan yang sahih, paling sahih, dia adalah huruf. Fadzalika harfun wahid, dia adalah satu huruf. Wa huwa idma, dia adalah idma. Ya, contohnya wa innaka idma ta'ti ma anta amiru bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Ya. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, idma ta'ti, kalau kamu mendatangi, melakukan, ma anta amiru, apa-apa saja yang kamu perintahkan, bihi, ma anta amirun bihi, apa saja yang kamu perintahkan, tulfi, tajid, tulfi, tajid, kamu akan menemui, man iyyahu ta'muru, orang-orang yang kamu perintahkan, atiya, juga akan melakukan. Ya. Jadi bait ini mengatakan kalau kamu ingin memerintahkan orang, kamu harus melakukannya lebih dahulu. Karena apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu memerintahkan orang lain, maka orang lain akan mudah juga melakukannya. Innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru. Ya. Idma ta'ti. Ta'ti fi'il syaratnya. Tulfi, ini jawab syaratnya. Jawab syaratnya adalah tulfi. Ya, asalnya tulfi. Ta'ti asalnya ta'ti. Ketika dimasuki idma, dia majzum dengan hasfu harfil illah. Tulfi ya. Idma gimana i'rabnya? Idma adalah harfu syartin. Jadi ada huruf syarat. Harfu syartin mabniun ala sukun. Perlu mahal? Tidak, karena huruf tidak perlu mahal. Maka kita tidak perlu bilang fi mahalli nasbin atau fi mahalli raf'in. Ya. Kemudian yang keempat atau bagian yang terakhir yaitu ismun al-asah wa amman naw'ur rabi' wa huwa makhtulifa fi annahu ismun aw harfun. Ya. Wal asahu annahu ismun, dan yang paling sahih dia adalah isim. Fadzalika kalimatun wahidah, dia hanya satu, wahia mahma. Ya. Misaluha qauluhu ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ya. Mahma ya, apapun, karena mahma itu li ghairi aqil. Mahma ta'tina, apapun yang kamu datangkan, bihi, dengan mahma tersebut, min ayatin ya, bihi dhamir ha ini kembali ke mahma ya. Min ayatin, minnya itu lil bayaniyah, menjelaskan makna mahma. Maka apapun yang kamu datangkan dengan mahma tersebut, min ayatin, daripada tanda-tanda, litasharana, untuk menyihir kami, bihanya juga kembali ke mahma ya.
Jadi kadang dikembalikan dengan bihi, kadang dikembalikan dengan biha. Dikembalikan dengan bihi, yaitu dengan ha, itu melihat lafaznya. Dikembalikan dengan biha, itu melihat dengan maknanya. Ya, karena makna mahma adalah ayat. Ya, maka dikembalikannya dengan biha. Ya, untuk menyihir kami dengan mahma tersebut, fama nahnu laka bimu'minin, maka kami tidak akan beriman. Ya. Nah, di sini fi'il syaratnya adalah ta'ti. Ta'tina, ta'ti. Ya. Nah, mahma di sini posisinya menjadi mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Karena ta'ti itu fi'il muta'addi dan dia sudah menyebutkan maf'ulnya yaitu na. Jawab syaratnya di mana? Jawab syaratnya adalah fama nahnu laka bimu'minin. Nah, karena ma nahnu laka bimu'minin itu jumlah ismiyah, sedangkan tadi di awal kita jelaskan bahwasanya jumlah ismiyah itu tidak bisa menjadi jawab syarat. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan adanya pembaharuan. Ya, dia menunjukkan subut, menunjukkan ketetapan. Ya, maka wajib ditambah dengan fa. Kayak di sini fama. Ya, wajib ditambah dengan fa. Ya. Wa innaka mahma tu'ti batnaka su'lahu. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, ya, mahma, meskipun apa, bagaimana, ya, mahma tu'ti batnaka, ya, apapun yang kamu berikan batnaka kepada perutmu, su'lahu, permintaannya, wa farjaka su'lahu aidan, dan kamu memberikan kepada kemaluanmu itu permintaannya, nafsunya, nala, kamu akan mencapai muntahadzammi, puncak daripada puncak daripada kehinaan, muntahadzammi, ajma'a, secara keseluruhan. Jadi kalau kita menuruti perut, kemudian menuruti kemaluan dan yang di bawah perut itu, ya, kalau kita selalu menuruti itu, maka kita akan mendapatkan puncak kehinaan, ya, muntahadzammi ajma'a. Ya. Nah, di sini mahma tu'ti, ya, tu'ti fi'il syaratnya, ya, batnaka su'lahu wa farjaka, nala, asalnya nala nih, ya, tu'ti asalnya tu'ti, pakai ya, di sini dihapus ya-nya. Sini awalnya ada huruf illah, karena ada mahma maka dihapus huruf illahnya. Nala asalnya nala nih, dihapus juga huruf illahnya. Ya, jawab syarat. Nah, sampai sini selesai pembahasan ma yajzimu fi'lan, ma yajzimu fi'lain. Ya, dengan ini maka selesailah pembahasan daripada i'rabul af'al. Daripada i'rabul af'al. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan membahas tentang i'rabul asma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.